Dr. Soroy, eh, ini tentu dengan eh, berkembangnya pemikir-pemikir muda, ya junior dokter networking, tentu kalau kita para dokter itu mau waktu di S1 saja ketemu dosen kelihatannya gimana gitu ya. Tapi itu sekarang itu kan semestinya kita terus pelihara budaya saling menghormati antara junior ke senior. Tapi itu juga zaman telah berubah mungkin caranya. Nah, dengan adanya junior dokter networking ini, saya nanti mungkin Dr. Soraya akan mengemukakan dengan tema acara hari ini tentang bullying, tapi saya juga ada titipan bahwa apa pendapatnya tentang perkembangan junior doctor networking, karena saya baru tahu apa yang dikatakan Dr. Tommy bahwa Malaysia tadi apa ya juga Singapura mungkin beliau sangat takut sekali nih dengan apa yang terjadi di Indonesia itu akan berimbas kepada medical ASEAN sekitarnya ini. Bagaimana pandangan Dr. Soroy sebagai orang yang tentu bergelut di bidang pertahanan juga ya, Pak Dr. Soroy. Silakan. Ya, terima kasih Kang Hadi. Yang saya hormati Profesor Jenan Mutakin, kemudian para prof, dan 3 tadi Dr. Tommy, kemudian 2 Sri Kandi. Luar biasa ya, kita kalau mendengarkan dan semangat dari para adik-adik dari JDN ini. Kalau mengenai pendidikan, saya kebetulan selama dinas di TNI itu lulus dari Unpad, kemudian menjalani spesialis di FKUSU di Medan karena saya tugasnya di Kodam 1, kemudian mengambil S3 di UGM dan mengambil subspesialis di FKUI. Selama proses itu sebenarnya yang namanya bullying ini saya tidak mendapatkan ya, atau mungkin juga karena saya seorang TNI, tetapi sistem pendidikan kedokteran kita itu sebenarnya sudah sangat kuat dengan masalah etik kesejawatan dan juga keteladanan. Dan dari itu kita bisa mengambil satu hikmah bahwa proses ini akan berjalan terus-menerus. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, harapan kita sebenarnya pada JDN adalah untuk memperkuat sistem ketahanan di ID. Nah, untuk sistem ketahanan di ID ini, hal yang paling bisa dilakukan adalah kita memperkuat soliditas dan semangat spirit the corps ya. Saya menjalani pendidikan untuk jadi dokter militer selama 4 bulan di Akmil. Tadi ada pertanyaan juga. Itu sebenarnya mereka sudah punya sistemnya. Sehingga spirit the corps itu sangat kuat sekali. Waktu mereka nanti berkarir mulai letnan 2 sampai angkatannya menjadi seorang jenderal ya. Jadi itu hal yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa JDN ini adalah salah satu yang nanti diharapkan bisa membangun suatu kultur kekuatan untuk ID saat ini dan juga mungkin bagaimana kita bermetamorfosis sebagai ID yang dekat dengan masyarakat. Jadi salah satu yang mungkin bisa dilakukan oleh para seniornya kepada adik-adik JDN ini adalah bagaimana kita nanti mentransfer. Prof. Jainal itu sudah mentransfer banyak hal yang terkait dengan moralitas, bagaimana suatu leadership, bagaimana suatu kejujuran dan sebagainya. Tadi juga Dr. Priyo sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya kita harus
jujur dengan suatu kondisi di lapangan. Itu dalam konteks yang sebenarnya dalam teori kepemimpinan itu di militer namanya multi-layer oversights. Jadi bagaimana kita membangun lapis demi lapis kepemimpinan. Nah, ini saya kira kita banyak contoh-contoh dan sekarang mungkin tinggal dicari benang merahnya dari senior-senior, Dokter Hadi dan sebagainya, supaya grup dari JDN ini bisa terpelihara, tertata dan benar-benar di masyarakat itu, wah ini ada suatu generasi muda ini yang punya harapan ya untuk Indonesia sehat di depan. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan, Kang Hadi. Terima kasih. Ya, baik, Dr. Soroy. Itulah salah satu yang diucapkan oleh Dr. Soroy tadi, diberi pengertian adalah lapis-lapis pertahanan. Tinggal kita bagaimana mengisi lapisan itu, mungkin petunjuk dari senior juga untuk Dr. Tommy, Dr. Caroline, Dr. Sony tadi, Dr. Amira, sinyalnya lagi kurang baik, dia berusaha masuk kembali. Itulah yang menjadi, dan juga teman-teman dokter yang ada di sini. Ternyata memang Malaysia sendiri itu sama Singapura juga ketakutan akan politik di Indonesia. Dia mendengar bukan satu orang yang mewakili Singapura untuk kita semua. Mungkin malam ini terjawab ya, Dr. Tommy ya. Terima kasih banget Dr. Soroy atas petuahnya ya. Ini sangat penting, nanti kita bikin untuk ya semacam satu penggalian pengetahuan yang sangat baik ini, Dr. Tommy ya. Nanti belajar dari manapun itu, justru jadi pemimpin ini, Dr. Tommy harus betul-betul ini banyak belajar dari para yang sudah mengalami tentunya ya, karena jangan buta dengan politik yang tadi Dr. Tommy katakan ya, tapi politik itu bukan politik praktis untuk menjadi satu kejahatan, tapi kita tentu politik kebangsaan. Mungkin begitu ya, karena imparsialisme daripada dokter ya, saya tidak bicara hanya ID, tapi dokter Indonesia itu sangat penting. Dr. Soroy sangat memberikan satu warning yang sangat bagus malam ini. Terima kasih Dr. Soroy. Nanti kita mau minta lagi di episode berikut untuk bagaimana membangun ketahanan itu dari kesehatan, dan terutama adalah pelakunya adalah orang kesehatan. Leadership-nya siapapun bisa menjadi leadership, tetapi politik imparsialisme itulah yang paling penting ya. Saya mau